kita berikan kesempatan untuk Pak Said Didu untuk memberikan penjelasan kepada kita semuanya bagaimana kita harus menang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kapten tim yang kami hormati, bapak-bapak undangan semua yang kami hormati. Tadi Pak Kapten sudah menasihati kita agar kita tidak menjelekkan lawan. Ya. Jadi hari ini saya mencoba memuji Samsul. Saya coba memuji Samsul karena dari debat tadi malam saya mencoba memuji debat tadi malam terhadap Samsul. Karena disuruh memuji. Jadi Samsul tadi malam saya puji karena berhasil mencontek 2 orang sekaligus. Mencontek calon presidennya dan mencontek bapaknya. Apa yang dicontek dari calon presidennya? Emosi dan melawan dan menyerang lawan. Itu contekan dari calon presidennya. Contekan dari bapaknya adalah yakin menyampaikan sesuatu walaupun itu bohong. Dan tidak terlihat wajahnya berbohong. Saya tadi pagi, Pak Kapten mencoba latihan di depan kaca, meniru Samsul, berbohong tapi wajah saya tidak melipat, gagal saya. Jadi ya itulah pujian saya ke Samsul. Samsul itu asam sulfat. Ya, dengan substansi yang jelas-jelas salah, tapi wajah tetap yakin bahwa dia tidak berbohong. Itu saya pikir di ruangan ini tidak ada yang bisa menyamai Samsul. Saya selalu menyatakan kalau hanya penggantian presiden tidak perlu semua kita turun. Yang perlu dilakukan sekarang adalah penggantian rezim, bukan sekedar penggantian presiden. Pak Saugi dengan teman-teman jenderal nggak perlu turun kalau hanya penggantian presiden. Kita harus mengganti rezim. Itu ya. Kenapa rezim ini harus diganti? Bangsa ini harus diselamatkan. Jadi, relawan Amin itu adalah relawan penyelamat bangsa, bukan relawan pengganti presiden. Di hati kita semua, bangsa ini harus diselamatkan. Kenapa rezim Joko Widodo harus dihentikan? Itu pertanyaannya. Dan kenapa, apa dampaknya terhadap bangsa ini kalau pasangan Amin kalah? Itu yang harus ada di kepala semua rakyat Indonesia. Jadi pertama, rezim Joko Widodo sebenarnya sudah membangkrutkan negeri ini. Yang kedua, rezim Joko Widodo sudah membuat penderitaan rakyat, sebagian besar rakyat sudah menderita. Kecuali orang dalam. Yang ketiga adalah dia sudah membebani utang 3-5 generasi ke depan. Yang keempat, sudah mematikan masa depan generasi akan datang yang pintar, yang kuat berjuang, yang berintegritas hanya karena membangun nepotisme yang sangat nyata. Dan yang kelima adalah rezim Joko Widodo sudah menjual negara. Tadi malam saya menyaksikan kaset kusut, apapun pertanyaannya selalu jawabannya hilirisasi.
Hilirisasi adalah strategi menjual negara. Oke? Nah, telah membangkrutkan negara. Sederhana saja, kita pakai angka mereka lah. APBN 2024 dirancang 3.200 triliun dengan pendapatan 2.700 triliun. Buat apa 2.700 triliun? Satu, untuk membayar utang sudah 1.200 triliun. Ingat, pada saat Presiden Jokowi menjadi presiden, pembayaran utang itu hanya 150 triliun. Sekarang 10 kali lipat. Jadi kalau begitu berarti tinggal 1.600 triliun. 800 triliun harus ditransfer ke daerah. Berarti tinggal 800 triliun. Untuk gaji 600 triliun, tinggal 200 triliun. Untuk TNI Polri 300 triliun, sudah minus 100 triliun. Untuk pendidikan yang wajib 20% itu 700 triliun, minus 800 triliun. Akhirnya 2024 rezim Joko Widodo, saya nggak mau singkat Jokowi Pak, supaya clear. Rezim Joko Widodo akan menambah utang lagi 1.250 triliun. Di akhir masa jabatannya. Itu utang per kapita sekitar 10 juta per kapita. Sekarang kalau di total semua 75 juta per kapita. Jadi setiap bayi lahir punya utang 75 juta per kapita. Per orang. Nah, utang itu terdiri, kalau hanya utang negara 33 juta rupiah per kapita. Kalau dimasukkan utang BUMN adalah menjadi 66 juta rupiah per kapita. Kalau ditambah dengan utang yang tidak dicatat menjadi 75 juta per kapita. Atas Bapak dan Ibu tahu, 7 presiden sebelumnya mulai dari Bung Karno sampai Pak SBY, akumulasi utang itu hanya 2.600 triliun. Sekarang Pak Jokowi akan meninggalkan utang pemerintah sekitar 9.000 triliun. Dan kalau ditambah utang BUMN sekitar 17.000 triliun. Kalau ditambah dengan utang yang tidak tercatat itu 21.000 triliun. Bangsa ini harus diselamatkan. Kembali lagi. Oke? Nah, sekarang masa depan kita seperti apa? Kalau Amin kalah. Saya masih terbayang tadi malam, bayangkan gabungan, kita anggap aja lah, pasangan yang kita lawan adalah gabungan Jokowi sama Prabowo. Gabungan. Kita tahu gimana mengelola negara, kita tahu semua lah. Nah, sekarang kenapa saya hilirisasi menganggap itu simbol penjualan negara? Karena hampir semua tambang dulu kan bangga sekali mengambil alih Freeport. Tapi ternyata di balik itu untuk menyerahkan tambang ke China. Hilirisasi yang dilakukan adalah nikel, diambil contoh terus. Nikel itu 90% sudah dikuasai China. Dan 90% hasilnya itu diambil oleh Cina. Terus itu kita teruskan. Nah, tolonglah bapak-bapak sampaikan ke rakyat. Bagaimana penderitaan terjadi supaya ini kan bapak-bapak mempengaruhi di bawah. Kenapa rezim ini membuat kita semua menderita? Oke, itu yang penting saya sampaikan. Begini kejadiannya. Hampir semua orang sekarang tuh dompetnya kosong. Yang biasa ganti mobil 5 tahun sekali berhenti, nggak ada uang. Yang ada mobilnya 2 dijual 1. Yang ada mobil tua ganti olehnya diundur. Kalau nyari ban, nyari yang vulkanisir. Dan sebagian besar STNK-nya sudah mati karena nggak ada uang.
Itu fakta yang kita alami. Nah sekarang, kemana uang itu? Coba, Pak Kapten, kalau kita tidak hati-hati, coba kita lihat angka, selalu yang dikatakan tuh angka pertumbuhan 5%. Oke? Supaya Bapak paham betapa bahayanya angka itu. Angka 5% bisa menjadi orang Indonesia semakin miskin. Kenapa? Karena ketimpangan kita besar sekali. Hitungannya sederhana. Sekitar 10% penduduk Indonesia itu menguasai kira-kira 40% ekonomi. Kalau 10% itu tumbuh 100%, maka pertumbuhan adalah 40% kan dari 10% orang ini. Kalau 40%, maka yang 90% minus 20 kali 90%, maka tetap tumbuh 20%. Itu bahayanya pertumbuhan itu. Nah sekarang, pertumbuhan 5% pasti orang miskin semakin miskin. Karena 5%. Nah, kenapa? Karena orang kaya makin kaya. Ini terlihat dari jumlah penabung yang 5 miliar ke atas itu semakin bertambah. Sejak 10 tahun terakhir. Jumlahnya, tabungannya bertambah dari 26 miliar menjadi rata-rata mendekati 30 miliar. Naik. Penduduk yang tabungannya di bawah 100 juta, itu rata-ratanya turun dari 4 juta ke 2 juta. Jumlah orangnya juga menjadi nol banyak. Nah, karena kita dinabokkan dengan pertumbuhan. Dan saya selalu katakan, kalau hanya tumbuh 5%, monyet diberikan dasi dan duduk di istana pun 5% tumbuhnya. Nggak usah. Nah, kita tidak mau presiden kita sekualitas yang saya katakan tadi. Nggak mau. Kenapa 5% tumbuh? Pertumbuhannya hanya 2. Satu, sumber daya alam dan konsumsi. Sumber daya alam pasti tumbuh. Energi batu bara naik, harganya naik, kemudian konsumsi naik, kelapa sawit tumbuh, ikan tumbuh dan lain. Tidak perlu siapa presiden. Oke? Nah, itu masalah selalu yang selalu dibuka. Nah, yang pertanyaan saya selalu, kemana rezeki windfall yang datang akhir-akhir ini? Bapak dan Ibu tahu, harga batu bara itu naik hampir 3 kali lipat selama Presiden Jokowi. Hampir 3 kali lipat. Dan jumlah yang ditambang, untung pengusaha tambangnya di sebelah sana semua sih. Yang ditambang itu dari 400 juta sekarang 700 juta. Hampir 2 kali lipat. Uang itu kemana? Kok kita tambah miskin? APBN dari 1.500 triliun menjadi 3.300 triliun. Uang itu kemana? Oke? Harga CPO dari $800 menjadi $1.200, uang itu kemana? Pertanyaan saya, uang ini ada di mana semua? Kenapa kami jadi miskin? Semua naik. Tidak ada yang nggak naik. Nah, berarti ada kebocoran. Tapi kita lihat ordal semakin asik. Saya datang ke kantor-kantor bekas saya, dengan pejabat-pejabat kita sudah sangat bermewah-mewah. Sangat bermewah-mewah. Semua pakai ngiu-ngiu. Jadi saya ngomong Pak Capres, Pak Kapten, Pak, satu saja yang saya minta, kalau Bapak menjabat, kita bikin aturan, tidak boleh ada masyarakat pakai ngiu-ngiu, kecuali pejabat tertinggi di daerah. Hanya satu ngiu-ngiu. Ini ngiu-ngiu ini bikin orang penikmat jabatan semua. Kalau ada teman saya masuk korupsi, ada teman saya dulu, ditangkap KPK, telepon saya, dia orang baik. Enggak. Kenapa? Kemana-mana pakai ngiu-ngiu. Ngiu-ngiu itu ada racun. Saya sekarang, jadi kita kalau ini insya Allah amin menang, yang kita lakukan adalah menyisir para penikmat jabatan agar segera menjadi rakyat biasa.
Oke? Karena saya selalu menyatakan, pejabat yang apabila Anda sudah menikmati jabatan, maka Anda membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip yang kita harus pegang. Nah, jadi saya ulangi Pak, saya sudah melaksanakan tadi memuji Samsul dan saya menyatakan kalah dengan Samsul. Kalah sama Samsul. Nah, coba bayangkan kalau dua karakter bergabung memimpin negara ini. Satu karakter aja hanya bapaknya 10 tahun kita sudah menderita. Kalau digabung karakter lain yang bekas saya dukung dulu 2019, saya nggak kebayang negeri ini akan dibawa kemana. Oke, jadi sekali lagi sebelum pulang saya ingin mengatakan, tanamkan dalam diri kita bahwa kami semua ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan yang bisa menyelamatkan hanyalah kalau Amin terpilih. Itu saja yang saya harapkan, turun ke bawah menyampaikan itu perjuangan kita. Kalau hanya mengganti presiden, cukup ketua-ketua partai berkumpul. Tidak perlu jenderal-jenderal turun lagi. Tapi ini bukan penggantian presiden, ini adalah penggantian rezim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.